Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi basyarul muttaqin bi anna lahumul husna fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mu'tarifin bil 'azzi wa taqsir bi ta'atihil munjiyah al-musirrah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'usu bir risalatil munirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bimu'ayyad bil mu'jizatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wa ahli maghfirah. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, mukminin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena pada siang hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di rumah Allah yang mulia, yaitu Masjid Al-Amin, untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita di masjid yang mulia ini sebagai bentuk dalam peningkatan takwa kita kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada bekal yang lebih utama melainkan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam rukun khutbah, khatib senantiasa mewasiatkan untuk dirinya maupun jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema yaitu surga dan neraka buah tanaman di dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, yang hadis itu sanadnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata huffat bil makarihi wa innan nara huffat bis syahawati. Rawahul Imam Muslim, Tirmizi wa Imam Ahmad. Yang artinya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan, sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas sangatlah mudah dipahami, yang mengandung beberapa makna. Yang pertama yaitu bahwa surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Maksudnya apa? Ialah bahwa jalan menuju surga itu dipenuhi dengan rintangan-rintangan, dipenuhi dengan rintangan-rintangan dan amalan-amalan yang tidak disukai oleh jiwa manusia, yang bertentangan dengan hawa nafsu. Seperti perintah mendirikan sholat. Mungkin kalau kita mengikuti hawa nafsu, pada saat ini kita sedang lelah, capek, mungkin kita istirahat, tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Inilah yang dimaksud bahwa surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian zakat, kemudian infak, sedekah, puasa, kita lapar, kemudian haus. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, mungkin kita meninggalkan puasa. Kemudian menuntut ilmu agama, kemudian menutup aurat. Biasanya orang perempuan biar kelihatan tampil beda, tampil kecantikannya, kadang dia membuka auratnya. Nah itulah, oleh karenanya Rasulullah bahwa surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Untuk menggunakan hijab, untuk menggunakan jilbab, maka kadang mungkin bisa mengurangi kecantikannya menurut dia, tapi sebetulnya itu malah itu lebih terjaga dan itu lebih indah, karena sebaik-baik wanita adalah wanita solehah yang bisa menjaga auratnya dan bisa menyenangkan pandangan suaminya. Kemudian juga surga dikelilingi dari hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti judi, mabuk-mabukan, korupsi, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Itulah maksud dari hadis Nabi bahwa surga dikelilingi dari hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena nafsu biasanya menjurus kepada bisu, yaitu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian dalam sabda Nabi tersebut juga bahwa
neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Neraka diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Nafsu syahwat ialah jalan menuju neraka, dipenuhi dengan hal-hal yang disukai oleh nafsu syahwat. Nafsu itu ada dua, yaitu syahwat farji atau kemaluan. Makanya dalam sebuah ayat, sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu apa? Keji yaitu perbuatan dosa yang dilakukan oleh hal-hal yang bersifat dari kemaluan atau syahwat. Misalnya berzina, homoseks dan lain sebagainya. Sedangkan mungkar adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dari selain itu, seperti menyakiti orang lain ataupun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah yang lain, atau mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nafsu itu ada dua, yaitu nafsu farji yaitu kemaluan, dan nafsu bakon atau perut. Inilah yang bisa menyebabkan orang tergelincir dari api neraka. Nafsu farji seperti zina, homoseks dan lain sebagainya. Sedangkan nafsu syahwat bakon atau perut seperti korupsi, mengurangi takaran, mencuri, mengambil hak orang lain. Semua itu adalah syahwat yang sifatnya perut, yang dapat menjauhkan dari Allah dan bisa tergelincir dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba melakukan hal itu, semua demi mengikuti hawa nafsu dan menyenangkan jiwanya yang dilarang oleh agama, maka ia pun terancam akan masuk ke dalam api neraka. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah riwayat yang berhubungan erat dengan hadis tadi yang saya sebutkan, yang artinya sesungguhnya surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka itu diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan. Itu dalam kitab Sirajut Talibin, karya Syekh atau Kiai Ihsan Muhammad Dahlan, Jampes Kediri, yaitu tentang kitab tasawuf. Suatu ketika dalam kitab tersebut, Rasulullah SAW bercerita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan surga, diperintahkannya Jibril untuk melihatnya, mengecek atau cross-check kepada surga tersebut. Jibril diperintahkan oleh Allah, lihatlah surga dengan segala fasilitasku, persiapkan untuk penghuninya. Jibril segera menengok surga dengan segala perlengkapannya, kemudian kembali menghadap dan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demi kemuliaan-Mu ya Allah, semua orang pernah mendengar kata surga. Kita di sini pasti pernah mendengar kata surga, apalagi kalau khutbah atau pengajian-pengajian. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, semua orang pernah mendengar kata surga, pasti akan memasukinya. Kemudian Allah perintahkan lagi untuk memagari atau
melingkupi surga tersebut dengan sesuatu yang tidak menyenangkan atau kemakruhan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk melihatnya lagi. Sekarang kamu lihatlah surga itu kembali, lengkap dengan segala fasilitas untuk penghuninya. Maka berangkatlah Jibril. Kemudian ia kembali menghadap dan berkata, demi kemuliaan Zat-Mu ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya. Sekarang pergilah kau ke neraka dan lihat segala macam siksaan yang ada di dalamnya. Perintah Allah itu pun dilakukan oleh Jibril. Ia pun berangkat dan kembali menghadap Allah seraya berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, hamba yakin tak seorang pun yang pernah mendengar cerita mereka mau memasukinya. Maka Allah segera menghiasi neraka dengan berbagai kesenangan. Dan kembali kepada Jibril. Jibril kembali kepada Allah. Sekarang tengoklah kembali neraka. Jibril pun berangkat dan segera kembali melapor, ya Allah, demi kemuliaan-Mu aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi memang surga itu di dalamnya sangat menyenangkan. Dan di dalam Al-Qur'an di sana dikabarkan bahwa surga disediakan untuk orang yang bertakwa. Namun surga itu harus didapatkan dengan melalui pengorbanan ketika kita di dunia. Ketika kita di dunia, surga itu dipagari atau dilingkupi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi hal-hal yang tidak menyenangkan itu harus kita lawan, harus bisa kendalikan. Apa itu? Yaitu nafsu. Makanya Jibril ketika melihat surga bahwa dipagari atau dilingkupi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan itu, yang berupa nafsu dalam kehidupan di dunia, yang manusia harus meninggalkannya, Jibril khawatir kalau nanti hamba-hamba Allah tidak bisa masuk ke dalamnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada hambanya, menurunkan seorang yang sangat mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, membawa suatu kitab yang sangat mulia yang diberikan kepada hamba-hambanya juga yang mulia, umatnya, kita semuanya, agar bisa memasukinya dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Rasulullah menjadi uswatun hasanah, suri tauladan, dan juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah yang di dunia itu sangat menyenangkan kepada kita. Makanya neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Maka kita jangan heran kalau kita melihat suatu majelis, suatu pengajian. Oh, kalau pengajian, kalau taklim atau ada hal-hal yang sifatnya taat kepada Allah yang datang sedikit, itulah memang surga. Untuk datang ke sana diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Mau datang rasanya sangat berat. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya bermaksiat, membuka aurat, konser-konser yang misalnya sifatnya bertentangan dalam hal agama misalnya, walaupun tidak diundang, banyak yang datang, bahkan membayar. Nah inilah tentang kemaksiatan. Makanya sampai Jibril itu berkata, ya Allah, jangan-jangan nanti karena banyaknya kesenangan untuk meliputi neraka ini, hamba-hamba manusia itu akan masuk ke dalamnya. Tetapi insya Allah dengan kita berpegang teguh pada agama kita, dinul Islam, dan juga Al-Quran, dan juga kita mengikuti
Rasulullah dan juga para kiai, para ulama, insya Allah kita akan dibimbing selamat dunia akhirat, sehingga insya Allah Allah yang sudah menjanjikan surga dan menjauhkan dari api neraka, kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita pada akhir hayatnya dalam kondisi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk kepada kita semuanya, memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang berkah, menjadikan anak kita, keturunan kita anak yang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'ah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la usran illa yasarta wa la jalan illa 'alimta wa la dhallan illa hadaita wa la hajatan illa ghafirullah min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jadil bala wa darkish syaqwa wa su'il qada wa zamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juddami wa sayyil asqam. Allahumma arfa'na al-ghala wal bala wal waba wal jina wal baksha wal munkar was suyukha wal muqtaliba wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan wa man baladina al-Indonesia khassa wa man baladina al-muslimina 'ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha